warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Purworejo akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari coach, coachee, dan pengamat. Saya, Chandra Kurniasi dari TK Madiswi Kaliboto sebagai coach. Saya, Neng Esri Utami dari SD Negeri Limbangan sebagai coach. Saya, Nurul Wahidah dari TK Abah Bener sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu Chandra. Waalaikumsalam, Bagaimana kabarnya hari Bu. ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaan hari ini? Hari ini saya sangat bahagia, Bu. Sangat Bahagia senang. ya? Saya semangat karena hari ini saya melakukan coaching. Coaching ya hari ini. Nanti Bu Chandra akan berperan sebagai coach Saya ya. akan berperan sebagai Coach. coach. Lalu coachingnya siapa nanti? Nanti ada coachingnya Ibu Wening. Oh, Bu Wening. Iya, oke. Mudah-mudahan nanti ini ya proses coachingnya berjalan dengan lancar. Oke, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan ya yang ingin saya tanyakan terkait dengan rubrik penilaian ya pada nanti coaching. Nah, nanti beberapa pertanyaan itu yang akan saya tanyakan, apakah nanti proses ke coaching kali ini sesuai dengan alur tirta apa belum, juga bagaimana nanti Bu Chandra memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching. Nah, kira-kira nanti kompetensi coaching apa yang akan Bu Chandra kembangkan? Rencana saya di sini akan mengembangkan 3 kompetensi coaching ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Oke, kehadiran Kedua, penuh. mendengar aktif. Ya. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi nanti Bu Chandra akan mengembangkan 3 kompetensi itu ya. Kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jangan lupa Bu, juga Bu Chandra harus memperhatikan prinsip coaching ya. Yang pertama kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, jadi tidak hanya 3 kompetensi itu saja, tapi Bu Chandra juga jangan lupa untuk memperhatikan prinsip-prinsip coaching ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang akan diobservasi, saya akan memilih yang ini Bu, mendengar aktif. Oke ya, yang mendengarkan aktif. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan coaching ini yang diinginkan Bu Chandra itu nanti seperti apa ketercapaiannya? Dalam kegiatan coaching hari ini saya berharap coaching saya nanti bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi dan mampu menjadi lebih baik lagi. Oh gitu, jadi Bu Chandra berharap nanti setelah acara coaching ini coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga nanti bisa yang lebih baik lagi deh ya. Oke, setelah Bu Chandra nanti selamat coaching. Nanti saya selama Bu Chandra melaksanakan coaching saya akan mengobservasi ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Oke, selamat bertugas Bu Chandra sebagai coach ya. Iya. Oke. Selamat pagi Bu Ning. Selamat pagi Bu Chandra. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah. Bu Chandra Alhamdulillah baik Bu. Ya. Bu Ning, sepertinya kemarin
kisi-kisi mau ketemu, kira-kira ada apa nih? Iya Bu Chandra, ini saya kemarin mohon maaf ini sebelumnya kalau saya mengganggu waktu Bu Chandra Tidak loh. apa-apa, saya tidak merasa terganggu nih. Terima kasih Iya. atas waktunya hari ini ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu di pagi yang cerah ini. Maaf nih hari Minggu jadi mengganggu waktunya Bu Chandra. Tapi ya bagaimana ya Bu, saya Apa? merasa butuh teman ngobrol Bu. Saya ingin curhat istilahnya seperti itu dengan Bu Chandra. Nah, kira-kira sebelum Bu nih curhat nih, kira-kira apa nih tujuan Bu nih? Ya, jadi hari ini saya ingin mendapatkan satu solusi dan pencerahan atas permasalahan saya di kelas Bu. Semoga dengan saya cerita seperti ini dengan Bu Chandra, saya bisa sedikit lega lah, bisa dapat solusi, dapat pencerahan dan penguatan atas penyelesaian masalah saya nanti. Oke. Nah, sekarang coba ceritakan permasalahan Bu Ning itu apa yang bisa membuat Bu Ning itu agak galau gitu saya lihat. Iya Bu. Sebetulnya ini permasalahan yang mungkin bisa jadi dihadapi oleh semua guru ya. Pernah pasti semua guru pernah mengalami. Tapi ini berkaitan karena saya ini guru kelas 6 dan sebentar lagi anak-anak akan melakukan PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang begitu. Dan saya malah mendapat suatu apa ya, seperti pencobaan ya, apa sih, seperti suatu permasalahan terkait anak didik saya ini. Kok akhir-akhir ini saya lihat mereka itu semangat belajarnya sedikit menurun, seperti bosan itu Bu kalau sedang dalam pembelajaran, terutama setelah ini loh Bu, setelah istirahat itu. Setelah istirahat itu anak-anak ikut pelajaran saya itu seperti tidak ada semangatnya, lalu terlihat murung begitu, dan banyak yang ini Bu menggeletakkan kepala di meja. Sudah lelah gitu ya. Baru satu izin ke belakang, nanti yang satu ikut, seperti itu, seperti tidak konsentrasi seperti itu, padahal pembelajaran sebetulnya tinggal beberapa hari kalau bisa dibilang ya, karena PSAJ kan akan dilaksanakan sekitar bulan Mei, ini sudah bulan Maret, jadi sekitar 1 bulan lebih sedikit lagi. Jadi kalau dilihat dari permasalahannya Bu Ning itu kan kurang ideal seperti itu ya. Iya. Nah, kalau menurut Bu Ning itu idealnya itu seperti apa sih kondisi anak-anak seharusnya? Harusnya ini anak tinggal 1 bulan persiapan, seharusnya sih saya ingin anak-anak itu ya antusias gitu, semangat gitu dalam belajar, karena selama ini beberapa hari ini saya lihat anak-anak itu kalau saya beri pertanyaan yang jawab anak itu saja, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Waktu-waktu sebelumnya itu kalau saya ajukan pertanyaan 75% pasti ingin menjawab, tapi kalau yang ini enggak, jadi hanya itu anak itu Itu aja ya. Iya, keinginan untuk show-nya tuh enggak ada gitu loh Bu, kesemangatnya gitu. Apakah hal ini sudah lama terjadi atau baru-baru ini saja? Itu baru 1 bulan terakhir ini Bu. Apakah Bu Ning sudah mencari tahu gitu apa sih yang menyebabkan anak-anak seperti itu? Seperti itu sebenarnya kalau saya amati ya, apakah ini juga saya refleksi diri saya sendiri ya, saya tidak bisa menyalahkan anak sepenuhnya ya. Saya merefleksi diri saya sendiri, apakah karena saya mengajukan melaksanakan pembelajaran yang membosankan, yang itu saja, yang monoton, mungkin itu sumber permasalahan yang pertama. Yang kedua, mungkin pembelajaran saya yang saya terapkan itu pernah saya lakukan, jadi anak sudah hafal gitu Bu. Kurang tantangan bagi anak gitu ya. Seperti ini Bu, saya kemarin pembelajaran pakai LCD. Mungkin untuk kelas-kelas yang lain itu kan sangat menarik gitu Bu ya, guru bawa LCD ke kelas saja itu sudah menarik Luar biasa perhatian gitu ya. ya kan, untuk apalagi untuk kelas rendah. Tapi di kelas saya Bu,
ya excitednya hanya di depan. Ketika disetelkan video, ya sudah, nanti ada yang ngobrol, ada yang sendiri gambar gitu. Jadi mungkin apakah saya sudah terlalu mainstream menggunakan LCD di kelas saya atau bagaimana gitu. Sudah terbiasa gitu ya. Jadi apakah yang membosankan gitu saya menonton gitu. Nah, kalau dari hal tersebut, dari skala 1 sampai 10 kira-kira posisi di Wuning itu di mana sekarang dalam untuk mencapai tujuan Wuning? Untuk menjadikan siswa saya aktif itu saya masih mungkin di beberapa hari ya, maksudnya di sebulan terakhir ini ya, saya masih di angka 5. Iya, masih 10 kan masih di bawah ya Bu ya, tergolong masih di bawah. Nah, harapan dari Bu Wuning itu mau naik ke skala berapa? Bisa 9 Bu, karena ini tinggal sebulan Bu bersama saya, sudah di detik-detik akhir tapi kok malah semangatnya turun gitu kan. Aduh, agak menggemaskan gitu Bu. Iya, betul sekali. Oke, nah melihat dari permasalahan yang ada di kelas Wuning, dari penyebabnya gitu ya, terus kira-kira apa yang sudah Wuning lakukan? Tindakan apa yang sudah Wuning lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk tindakan yang sudah saya lakukan sih, saya sudah ini Bu, saya menggali lagi beberapa penyampaian materi lebih tepatnya, cara penyampaian materi yang bisa menarik siswa itu yang bagaimana. Jadi saya sudah melakukan beberapa riset, menonton beberapa video pembelajaran yang sekarang kan banyak Bu yang di share oleh teman-teman sesama guru di sosial media, di YouTube seperti itu saya sudah menonton beberapa. Nah sekarang saya sedang ini Bu, mengepaskan gitu, kira-kira kalau model seperti ini saya bawakan untuk materi saya yang ini itu cocok atau tidak. Itu saya sedang seperti itu. Nah, dari hal tersebut ya, kira-kira Bu Wuning punya kekuatan apa untuk mencapai tujuan yang diharapkan Bu Wuning? Kekuatan yang saya miliki mungkin saya memiliki kekuatan ini, secara IT saya oke lah gitu ya. Jadi untuk mencari referensi secara internet gitu saya mungkin bisa. Memang kalau untuk zaman sekarang kan anak-anak sudah ini ya, kalau untuk IT kan dia lebih semangat gitu ya. Semoga nanti jangan ini anak-anak jadi makin semangat belajarnya. Jadi tadi kan kekuatan Bu Wuning, kira-kira nih peluang apa yang Bu Wuning bisa ambil? Jadi sampai beberapa tadi bahwa sekarang zamannya IT gitu, saya suka IT, siswa saya apalagi. Nah mungkin dengan ke-IT-an itu mungkin saya akan membuat satu pembelajaran yang bisa membangkitkan semangat anak lagi. Bagaimana kalau video kira-kira? Sangat bagus sekali ya. Melihat perkembangan zaman juga ya, Iya, kita harus sekali. nggak boleh monoton seperti itu ya. Jadi saya memanfaatkan IT disesuaikan dengan kemampuan anak juga ya. Iya. Karena juga kalau terlanjur misalnya nih pakai internet terlalu lama juga pasti anak kadang-kadang bosan juga Iya, nanti ya, dapetnya bosan lagi Iya. gitu ya. Betul sekali. Selama ini Bu Wuning sudah melakukan beberapa tindakan ya yang untuk menyelesaikan masalah Bu Wuning Bu. Kira-kira ada nggak hambatan atau gangguan yang menghalangi Bu Wuning untuk mencapai tujuan yang diharapkan? Hambatan atau halangan ada sih Bu, seperti sarana prasarana di sekolah saya yang belum tadi saya ingin IT sebetulnya kan, melaksanakan belajar IT, sedangkan di sekolah saya peralatannya belum bagus sekolah-sekolah lain mungkin Bu, jadi saya belum bisa istilahnya ini, saya belum bisa apa ya, bisa menghadirkan pembelajaran IT sepenuhnya di kelas saya karena keterbatasan peralatan seperti itu. Dari hambatan tersebut, kira-kira Bu Wuning sudah memiliki solusi untuk mengatasinya? Solusi untuk menggunakan IT maupun peralatan seperti itu, solusinya
saya tanya, walaupun sekolah tidak bisa menyediakan katakanlah menyediakan laptop atau tablet untuk siswa, tapi saya tanya pada siswa, nak siapa yang punya handphone di rumah, dan siapa yang boleh bawa handphone ke sekolah. Mungkin keterpunyaan handphone siswa itu bisa saya manfaatkan. Jadi mengatasi kekurangan saya penyediaan peralatan di sekolah, ya memanfaatkan handphone siswa itu. Nah, Bu Ning, sekarang setelah melihat hambatan, terus ada dari kekuatan ya Bu Ning, pasti punya kekuatan, ada peluang, namun masih ada hambatan. Tapi Bu Ning sudah bisa mencari solusi yang bisa diinginkan. Kira-kira rencana Bu Ning apa untuk mencapai tujuan Bu Ning? Mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran berbasis IT dengan siswa saya, dengan memanfaatkan handphone siswa saya. Nah, itu mungkin akan saya lakukan di beberapa materi pembelajaran, tapi akan saya pilih-pilih lagi itu karena kan tidak semua materi bisa tersampaikan juga dengan IT ya. Tapi sepertinya saya yakin kalau ini bisa menarik perhatian siswa saya ya Bu ya, dengan IT. Terus kira-kira mau dimulai dari mana? Mungkin akan saya mulai dari kan penyediaan, mungkin siswa bisa bawa handphone, tapi kalau tidak ada kuota atau tidak ada jaringan itu kan juga salah saja ya. Mungkin saya akan mulai dari seminggu ke depan saya akan berkoordinasi dulu dengan orang tua siswa, karena saya juga perlu minta izin kan Bu, tidak bisa sembarangan karena anak membawa handphone itu butuh persetujuan orang tua juga sekali ya. Jadi mungkin mulai minggu depan saya akan mulai berkoordinasi dengan orang tua siswa agar siswa saya bisa menuju ke sekolah untuk belajar. Terus sekali untuk masalah handphone itu memang harus minta izin ke orang tua ya, karena tidak semua anak diizinkan bebas mengakses seperti itu ya. Karena ya kita tahu kan sekarang untuk internet zaman sekarang tuh udah, kalau kita nggak pintar-pintar menyaring tuh kurang bagus sekarang. Nah, Bu Ning, kira-kira ada nggak untuk rekan sejawat yang bisa membantu Bu Ning dalam mengatasi masalah ini? Bisa diajak berkolaborasi seperti itu? Untuk rekan sejawat yang bisa mengusahakan ya pasti ya, karena alhamdulillah guru-guru di sekolah saya ini semuanya melek IT, bisa mengoperasikan beberapa ya bisa mengoperasikan IT seperti itu ya. Mungkin saya akan minta tolong apabila saya mengalami hambatan, karena pernah nih Bu, saya sudah mau melaksanakan pembelajaran menggunakan IT, ternyata listriknya tidak kuat, terus mati semua. Saya panik, saya cari teman saya bisa mengajak kolaborasi dengan teman saya untuk yuk gantian gitu, supaya saya bisa melakukan pembelajaran berbasis IT, dia juga bisa, saya kolaborasi seperti saling membantu seperti itu. Itu bantuan saling kerjasama gitu ya. Iya betul sekali. Kira-kira kapan itu mau dilaksanakan? Itu persiapan seminggu mungkin ya, dengan koordinasi dengan orang tua, dan minggu depannya mungkin saya akan mulai laksanakan. Terus ini Bu, harapannya kan nanti Bu Ning setelah melaksanakan rencana Bu Ning tuh berjalan dengan lancar, dan tentunya berharap hasilnya maksimal ya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut kita untuk kegiatan coaching ini, dan saya bisa mengetahui progres dari Bu Ning ini? Ya, terima kasih sekali kalau Bu Chandra sampai mau melihat progres saya. Terima kasih sekali. Mungkin saya bisa melaporkan pada Bu Chandra, dia sekedar share ya perkembangannya gitu. 2 minggu kemudian, kemudian saya akan share apabila Bu Chandra tidak bisa bertemu dengan saya bisa ini Bu, mungkin lewat Gmail atau bisa WA gitu, boleh Bu. Boleh. Nanti bisa menghubungi saya dulu ya.
ketemu langsung, nanti kita bisa atur waktu. Kalau mau pakai Zoom juga bisa. Pasti sekali. Chandra, saya juga sudah mau ditemani lah istilahnya untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, sama-sama Bu Ning ya. Sebenarnya ini juga Bu Ning yang punya masalah, tapi Bu Ning sebenarnya sudah bisa memberi solusi sendiri ya. Cuman mungkin kalau nggak ada kegiatan coaching ini kan mungkin Bu Ning apa ya, masih bingung. Tapi ternyata ternyata Bu Ning sudah hebat, sudah bisa mempunyai solusi sendiri gitu ya. Oke Bu Ning, semoga nanti rencananya berjalan lancar dan apa yang diharapkan bisa maksimal dan anak-anak sudah tidak bisa lagi sehingga beban Bu Ning itu sudah berkurang, tidaknya lebih senang, lebih bahagia melihat anak-anak semangat belajar. Oke. 2 minggu lagi kita ketemu ya Bu Chandra. Oke, Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Bu Ning. Halo, gimana Bu Chandra coaching hari ini? Lancar? Alhamdulillah Bu, lancar. Oke, tadi lancar ya, alhamdulillah ya. Nah, Bu Chandra, terkait dengan coaching tadi ya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan lagi kepada Bu Chandra. Nah, Bu Chandra, pada saat coaching yang tadi menjadi indikator ketercapaian dari sesi ini ya, coaching ini, apakah sudah tercapai? Pada kegiatan coaching hari ini, alhamdulillah untuk indikator sudah tercapai ya Bu. Tadi selama coaching saya mengikuti alur tirta Bu. Oh gitu Ya, ya. Jadi saya menanyakan tujuan pada coach saya, tujuan dia bertemu dengan saya. Terus, saya mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coach saya. Terus setelah itu juga saya menggali rencana apa yang akan dilaksanakan coach untuk Iya. menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dan selain itu juga saya menanyakan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coach tadi. Dan selain itu saya juga sudah menerapkan 3 kompetensi coaching Bu di sini. Terus yang pertama yaitu kehadiran penuh ya, saya sudah berusaha untuk menghadirkan diri saya sepenuhnya untuk coach saya tadi. Terus saya sudah menjadi mendengar aktif ya, saya mendengarkan keluh kesah dari coach, terus mendengarkan permasalahan yang dihadapi, terus saya di situ juga menampung apa yang permasalahan dia. Nah selain itu saya juga sudah memberikan pertanyaan berbobot Bu, ya untuk menggali permasalahan yang dihadapi dan mencari mengajak coach ini untuk mencari solusinya. Iya, tadi memang saya amati juga ya yang sudah Bu Chandra lakukan coaching hari ini. Bu Chandra sudah melaksanakan alur tirta ya, dimana tadi tujuannya juga sudah, tujuan dari coaching itu terlihat jelas. Lalu apa namanya? Maaf ini ada semut. Iya nih, semut cowok mungkin ya. Juga tadi Bu Chandra juga tadi sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Koci, juga tadi rencana aksinya jelas, mau bagaimana, juga tanggung jawab dari Koci itu nanti terlihat jelas semua, sehingga dengan alur tersebut coach dapat menggali semua potensi yang ada pada Koci untuk menceritakan itu, sehingga Kocinya itu tadi akhirnya menemukan sendiri solusinya kan dari permasalahannya tersebut. Memang itu yang diharapkan dari Iya, kegiatan coaching ini, ya, Bu. jadi coach membantu mampu ya menemukan solusinya sendiri. ya benar. Karena kalau misalnya ini beda lagi ya dengan konseling ya, Oh, iya. gitu. Nah, kompetensi ya, tadi dari 3 kompetensi yang ingin dikembangkan itu tadi apa saja Bu?
Bisa Bu Chandra jelas sebutkan lagi apa tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Terus yang kedua adalah Mendengarkan aktif. yang mendengarkan Iya, aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Nah, tadi yang ingin Bu Chandra ingin diobservasi yang mendengarkan aktif ya. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi Bu Chandra sudah menjadi pendengar, sudah mendengarkan aktif lah. Jadi Bu Chandra bisa menyerap semua apa yang disampaikan oleh Koci ya. Jadi kompetensi yang ingin Bu Chandra kembangkan ini alhamdulillah tercapai ya. Nah, kira-kira nih Bu Chandra masih ada lagi nggak kompetensi dari coaching ini yang ingin Bu Chandra kembangkan gitu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan tuh ya Bu, saya ingin tuh saya mampu membuat pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya tuh kalau kegiatan coaching tuh kita kan memberi pertanyaan kembali dari coach itu, kita butuh pertanyaan berbobot. Jadi saya tuh merasa kurang mampu untuk membuat pertanyaan berbobot itu. Jadi gitu ya, bagus ya Bu Chandra ya. Pokoknya jangan berhenti belajar, terus berlatih, melaksanakan coaching ya. Jadi memang kita tuh memang harus terus berlatih lah, apalagi untuk benar itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kita masih sama-sama belajar ya Bu Chandra ya. Oke, sukses terus, mudah-mudahan lancar semuanya. Terima Monggo kasih, ya. ya.